doa. Kalau kita sudah bahas tadi bahwa kita tuh ingin hidup tuh bahagia, benar? Seperti yang kurang ingin. Ingin bahagia tidak? Bahagia itu apa? Surga nanti, Bu. Di dunia ini bahagia itu apa? Tenang, sakinah. Mau cerita bahagia apa kalau GTA galau tiada akhir, bacem banyak cemas, cemas terus menerus. Bahagia itu cool. Apapun yang terjadi bisa mengendalikan dirinya secara syariat, mengendalikan pikiran, mengendalikan hati. Nah, jalan terdekat kita bisa bahagia adalah syukur. Syukur bagian dari zikrullah. Paketnya kan begitu doanya, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini doa super keren ya. Ya Allah, tolonglah saya, Allahumma a'inni ala zikrika, agar senantiasa bisa ingat ke Allah. Jadi kalau ingin bisa terus menerus zikir, ini doanya diantaranya. Ya Allah tolong, karena kita tidak mungkin bisa zikrullah tanpa pertolongan Allah, gak bisa. Semua kebaikan itu hanya bisa terjadi dengan pertolongan Allah. Menghindar dari dosa juga hanya bisa terjadi dengan perlindungan Allah. Kita ini la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya untuk menghindari dosa, maksiat, tipu daya setan, bencana. Tiada kemampuan, wala quwwata, tidak ada kekuatan untuk zikir, sholat, sedekah, berbuat apapun kebaikan tanpa dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gak bisa. Oleh karena itu harus minta permintaan terbaik, minta jadi ahli zikir. Karena zikir adalah amalan yang paling baik. Ala unabbiukum bi khairi a'malikum. Maukah engkau kuberitahu amalan yang paling baik? Wa azkaha 'inda malikikum, yang paling suci di sisi Allah, yang paling tinggi derajatnya, yang lebih baik dari menafkahkan emas dan perak, yang lebih baik dari bertemu musuh dalam medan jihad, membunuh, terbunuh di jalan Allah. Apakah yang lebih baik dari semua itu? Zikrullah ta'ala, zikir. Makanya kalau mau minta, mintalah jadi ahli zikir. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Camkan, hanya dengan zikrullah hatimu akan tentram. Jadi kalau tidak bisa zikir, tidak bisa tentram. Jelas hadirin? Masalah kita apa coba? Kurang zikir. Karena setiap kali kita zikir, fadhkuruni adzkurkum, Allah akan banyak menolong kita. Nah, permintaan yang kedua, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika. Syukur. Ini dia. Kalau tadi tentang zikir Al-Baqarah 152, tentang syukur Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sudah berulang dibahas ya, dan tidak akan pernah bosan untuk menyampaikan ini.
Kita harus yakin kepada janji Allah. La itu adalah sebelah pendek itu sebuah jaminan dari Allah. Jaminan la insyakartum la azidannakum. Itu benar-benar bakal terjadi. Ini benar-benar akan dipenuhi. Barang siapa yang syukur, jika syukur bakal benar-benar ditambah. Jadi sebetulnya kita tidak usah cemas sama sekali dengan nikmat yang belum ada. Tidak usah cemas, semua jenis apapun karunia yang kita inginkan, yang terpikir belum terpikir, semua karunia itu milik Allah dalam genggaman Allah. Dengar ya, milik Allah, dibagikan oleh dalam genggaman Allah, dibagikan oleh Allah kepada siapa yang Allah kehendaki, kapan, di mana, bagaimana bentuknya, itu Allah yang berkuasa sepenuhnya. Makhluk gak ada apa, cuma jalan saja. Kalau Allah mau ngasih sampai. Wa iyuridka bi khairin fala radha li fadli. Jika Allah menghendaki kebaikan bagimu, tidak ada yang bisa nolak. Gak bisa. Sembuh, sembuh. Dapat. Jodoh. Haji. Lunas utang. Punya rumah. Apa aja yang Allah mau. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Jadilah. Maka enak sekali dengan janji ini, ya kan? Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah itu, janji Allah itu pasti akan dipenuhi. Jadi kalau ingin sesuatu yang kepikir siapa? Tuh kan nggak jawab kan? Yang ingin sesuatu yang kepikir siapa? Allah. Apapun itu pasti milik Allah. Ingin apa? Ingin hidup tenang. Siapa yang ngasih tenang? Allah. Om, ingin apa Om? Yang barusan udah jawabannya. Ingin hidup bahagia dunia akhirat, itu cuma milik Allah, Pak. Kalau dibuat bahagia, bahagialah hati ini. Enggak sih, enggak digitu-gituin oleh Allah yang. Tapi dibuat stres lah Allah yang ngebulak-balik hati. Coba yang lebih realistis lagi. Ada yang mau apa? Bingung. Bisa bermanfaat ya? Allah deh. Semua manfaat milik Allah, ada dipilih jadi jalan ilmu, jalan rezeki, jalan solusi, jalan kebahagiaan. Hanya Allah sumbernya. Bos, ingin apa? Ingin jadi bos? Ingin punya pesantren? Langit dan bumi milik Allah semuanya. Darul Tauhid milik Allah. Kalau Allah mau, tanah, semua tanah milik Allah. Tuh ada yang wakaf. Bangunannya gimana? Nanti ada yang digerakkan oleh Allah, yang sedekah, yang wakaf. Gampang sekali. Tapi yang bahaya adalah pertanggungjawabannya. Makin besar sebuah pesantren, makin banyak santrinya, makin berat hisab kiainya tuh. Belum lagi ujubnya. Ini jerih payah saya, ini ide saya, ini perjuangan saya. Dulu tidak ada, tapi saya Allah yang ngasih, ngaku-ngaku. Itu santri saya, dulu dia nyantri di sini. Orang jadi soleh bukan karena nyantri di sini. Orang jadi soleh adalah Allah yang menyolehkan. Ingin apa dek?
Ingin gak ngantuk? Mau apa? Mau apa? Tuh kan punya kemauan aja bingung. Ada mau apa? Mau motor? Tuh di sana banyak ya. Semua motor milik Allah. Pengen motor apa, Dek? NMAX. Semua NMAX milik Allah. Saudara jangan pas langsung ini milik Allah nih. Ya Rob, saya minta ya. Maling. Minta ke Allah dulu. Idza sa'alta fas'alillah. Jika lo mau minta dulu ke Allah. Minta. Tapi saya nggak punya uangnya. Nggak harus selalu pakai uang kok. Nyicil bisa ya. Kalau Allah mau akan ada jalannya. Kalau Allah mau ngasih, Allah tahu kita nggak punya uang, Allah tahu gaji kita kecil, tapi itu baik menurut kita, ketemu nanti. Semua jalan itu Allah yang punya. Tidak harus terpikirkan semuanya. Ada yang kepikir, tapi sebagian besar nggak kepikir. Coba ada yang lebih ini lagi permintaannya. Siapa tahu diijabah, hadirin ini. Bapak mau apa? Mau menunaikan ibadah haji dengan mau naik haji atau mau siapa? Mau? Kalau naik haji lebih mudah, Pak. Mau apa, Pak? Mau haji. Minta ke Allah, Pak. Tapi antriannya panjang, Kalau Allah ngundang akan ada jalannya. Qadarullah, pernah tidak dapat kuota dulu, tapi ada undangan dari raja, bisa berangkat. Tidak terbayangkan. Tidak pakai kuota itu. Tidak bayar juga, Pak. Pengen yang begitu kan? Ya tinggal minta ke raja. Ke raja, ke Allah. Salah. Ke Allah ya. Ibu mau apa? Mau suami soleh, yang ada dikemanain? Apa nggak bisa dimodifikasi ya Allah? Minta disolehkan. Tapi suami saya kurang soleh, mudah bagi Allah menyolehkannya. Ya, semua makhluk itu dalam kekuasaan Allah sepenuhnya. Allah yang membulak-balik hati. Jadi mulailah hadirin meyakini wa ma bikum min ni'matin faminallah. Udah pokoknya ingin apa-apa, idza sa'alta fas'alillah. Mau apa-apa aja Allah yang punya. Wa idza sta'anta, jikalau mau minta tolong, wasta'in billah. Minta tolong ke Allah. Semua yang mengancam kita itu pasti makhluk Allah Subhanahu wa taala. Benar? Adakah makhluk di alam semesta ini yang bukan ciptaan Allah? Jawab. Ada tidak? Gak ada. Mau begal, mau penjahat, mau jin, katanya apa, genderuwo, kalau ngewewe, kuntilanak, katanya ya. Ada gitu yang begitu? Kita kan banyak takut dengan yang belum pernah dilihat, ya kan? Itu kalaupun ada, semuanya jin ciptaan Allah. Tidak mungkin jin itu bisa gitu ya. Saya nggak pernah lihat yang kayak gitu, hadirin ya. Nggak mungkin bisa ganggu tanpa izin Allah. Saya takut digoda setan. Setan itu ciptaan Allah, milik Allah, dalam kekuasaan Allah, hanya bagian ngegoda aja. Kalau kita dilindungi Allah, enggak membantu setan. Singa, gajah, jerapah, semuanya ciptaan Allah. Mereka bertasbih kepada Allah. Tidak bisa ngegigit kita tanpa izin penguasa segala-galanya. Gitu. Jadi kalau ada yang ngancam, salat, ya Allah lindungi saya, doa. Ini benar hadirin. Kalau tauhidnya seperti ini.
Nah, salah satu yang paling Allah sukai karena Allah janjikan adalah syukur. Bagaimana syukur? Hati seperti tadi. Yang pertama, yakin utuh, total, bulat, sempurna. Semua nikmat itu milik Allah, di dalam kekuasaan Allah sepenuhnya. Allah yang membagikan, Allah yang menentukan kapan sampainya, di mana, bagaimana jumlahnya. Allah sudah tahu kapan yang terbaik bagi kita. Gak usah rewel. Allah melihat kita setiap saat. Allah tahu isi hati kita. Makanya kalau makan obat atau minum obat, tergantung bendanya ya. Jangan pernah menganggap obat bisa menyembuhkan. Misalkan kita agak kurang sehat, ada obat, harus yakin yang menyembuhkan Allah. Ya Allah, tidak ada kesembuhan, la syifaan illa syifa'uk, kecuali kesembuhan darimu. Saya minum obat ini jadi amal soleh, semoga engkau catatkan jadi kebaikan. Bismillah. Enggak tergantung ke obat, ke Allah. Pergi ke dokter, ya Rob, hanya engkau yang kuasa menyembuhkan. Saya pergi ke dokter sebagai memenuhi perintahmu, menyempurnakan ikhtiar. Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Ini perintah ya. Antusias untuk hal-hal yang manfaat dan minta tolong ke Allah. Kapan sembuhnya, bagaimana, itu Allah yang paling tahu. Doa yang banyak, tidak usah rewel. Kenapa ini kemarin dokternya sama, ini sembuh, penyakitnya sama, ini sembuh kok saya enggak? Ya sudahlah, nggak usah rewel. Suka-suka Allah. Allah punya perhitungan sendiri, kapan akan dilunasi hutang, kapan akan disembuhkan. Ini kami 5 angel, 5 akhwat maksudnya, sedang menantikan jodoh. Ini dapat. Kenapa saya enggak? Gak usah ngerewel gitu. Allah tahu pikiran, perasaan, ikhtiar saja. Tidak usah juga membawa bendera cinta terakhir, nggak usah gitu-gitu amat ya. Allah sudah tahu isi hatimu. 2, lisan. Alhamdulillah. Kalau Allah ngasih ke kita uang 1 triliun, banyak ngasih? Kebanyakan, gak kebayang oleh kita. 5 juta aja ya, supaya lebih kelihatan. 5 gepok. Kurang atau namanya juga ngelamun, masa 5, ya udah atas 100 juta ya. Iya, kalau ngelamun 5 juta nanti diijabah rugi. Aneh. Misalkan 100 juta mau, ini Allah mendengarkan nih ya. Seratus juta dibanding dengan ucapan alhamdulillah, itu menjadi nothing 100 juta. Karena penjahat, gangster, perampok, mafia, koruptor dikasih juga itu, tapi tidak keluar ucapan alhamdulillahnya. Makanya kalau punya uang 1 triliun dibanding dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin, lebih bernilai alhamdulillah di sisi Allah. Karena orang yang mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, dia mengakui nikmat itu dari Allah dan memuji Allah. Itu yang lebih berharga. Apa artinya 100 juta bagi Allah Subhanahu wa taala? Benar? Alam semesta ini milik Dia. Makanya orang yang bisa memuji Allah, efek dari memuji Allah itu segala puji bagi Allah. Makanya jangan puji. Nah, gagalnya ahli syukur adalah di sini nih. Mulut menyebut alhamdulillah tapi dia sibuk pengen dipuji. Harusnya hilang diri kita tuh. Kalau menyebut alhamdulillah, segala puji itu milik Allah. Apapun yang ada pada kita milik Allah. Kita pintar alhamdulillah, udah yakin pintar ini adalah Allah yang buat.
kita kuat, kita sehat, ini milik Allah. Jadi ketika menyebut alhamdulillah, udah hilang tuh diri kita tuh. Ketika kita dipuji, jangan begini, oh itu kamu pintar amat, alhamdulillah memang saya ini turunan. Nah itu nyangkut hadirin. Ibu anaknya pintar sekali, alhamdulillahirabbil alamin. Memang gimana tergantung ibunya ya. Padahal ibunya kurang loh pintarnya. Oh itu sekarang dia jadi sukses tuh, alhamdulillah. Dulu dia mesantren di tempat kami. Mau ngapain disebut-sebut? Kalau nggak ada yang nanya, nggak perlu diketahui, nggak ada manfaat, udah diam aja. Walaupun nyata, jangan nebek. Tahu nebek? Nebeng beken, biasa aja. Duh itu sekarang karirnya melesat, dia jadi pimpinan di sana. Alhamdulillah, dulu dia tuh anak buah saya. Itu ngapain pakai nebeng beken? Kenapa harus nyebut itu anak buah saya? Karena ingin disebut kita tuh pernah jadi atasannya. Alhamdulillah anak yatim itu sekarang ini ya bisa kuliah di luar negeri. Alhamdulillah itu kan saya yang membiayai. Kenebeng lagi. Jangan nyebut saya yang membiayai, Allah yang membiayai. Kita ini dipilih jadi jalan sebagai ujian. Harus mantap di sini ya ilmu yakin ini. Jadi hilang. Wah, Bapak kuat sekali, badannya sehat. Alhamdulillah. Saya ini memang latihan terus, gitu ya. Katanya segala puji bagi Allah, tapi dia tetap ingin dia. Ini enggak termasuk alhamdulillah yang disukai Allah, karena dia masih eksis. Harusnya sudah hilang. 3. Alhamdulillah itu dalam segala keadaan hadirin. Pas bangun, bagaimana? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Hati-hati pas bangun, leher serasa babi hutan. Pas saat mustajab ya enggak? Jangan sembarang ngomong. Pas bangun, aduh, ini pinggang serasa remuk. Pas saat mustajab beton jatuh ya. Udahlah, alhamdulillah ala kulli hal. Benar? Setuju tidak hadirin? Nafas, alhamdulillah. Kedip, alhamdulillah. Terak, berarti tulangnya sendinya masih utuh. Coba kalau kaku, alhamdulillah. Bisa duduk, alhamdulillah. Berapa banyak yang hanya mimpi bisa duduk? Berdiri, alhamdulillah. Berapa banyak yang udah bayar segitu mahalnya supaya bisa berdiri? Jalan, alhamdulillah. Berapa banyak yang mimpi seumur hidupnya bisa jalan? Kita jarang itu mensyukuri. Betul? Seimbang berdiri, alhamdulillah. Ada yang tidak seimbang. Suara siapa? Benar, suara Agim. Ya, awas, jangan suara ayam ya. Bukan itu maksudnya. Saudara bersyukur bisa mendengar. Jadi jangan, aduh ayam tak pencit. Harusnya bersyukur ayam. Ini dengar suara ayam yang kebayang sate ayam. Bersyukurlah. Alhamdulillah. Tercium kucing selain mengeong juga kan asem tuh. Astagfirullah, maaf ya yang lagi sarapan. Nah ini juga alhamdulillah ya.
Masya Allah, alhamdulillah bisa jalan, bisa ada toilet, alhamdulillah masuk ke kamar mandinya dekat. Itu alhamdulillah hadirin. Ada orang yang rumahnya tidak ada toiletnya, pergi jauh, harus antri, harus ke sungai, belum lagi di sungai ada buaya. Duh, gimana nih hadirin? Kalau sesama wanita nggak apa-apa, yang bahaya tuh ada Pak Ayah ya kan? Ya udah, ini bergurau. Bu Ayah itu ibu-ibu ada. Lanjut. Jadi ke kamar mandi itu syukur hadirin. Waduh ya Allah, di kamar mandi ada toiletnya. Coba di kamar mandi nggak ada lubangnya. Oh, kemana kita? Oh, ada loh yang toilet kamar mandi hanya untuk mandi. Alhamdulillah, ada airnya, lancar. Berapa banyak yang tidak ketemu air? Oh, lihat pasta gigi, lihat ini, lihat sabun. Oh, itu nikmat. Berapa banyak yang nggak punya pasta gigi? Benar? Jangan meremehkan pintu kamar mandi. Itu nikmat. Sok, saudara ke toilet nggak ada pintunya. Atau slot kunci, itu juga nikmat dari Allah. Sudah pernah ke toilet nggak ada slotnya? Nggak fokus hadirin. Kaki harus neken pintu sebelah ya. Oh, dramatis. Menjiwai saya Pak. Jadi ketika lihat kunci, oh alhamdulillah. Nggak ada kuncinya menderita Pak. Nggak ada ketenangan batin ini. Gayung ya, itu penting. Ada ember nggak ada gayung gimana? Masya Allah. Pernah suatu saat berkunjung ke sebuah pesantren, begitu nggak ada gayung, mau teriak malu ya kan? Mau ngetok-ngetok repot. Aduh, saya baru tahu betapa gayung itu nikmat dari Allah. Air lancar itu nikmat Pak. Qadarullah. Di Kalimantan ini sedang keramas, air berhenti. Aduh, bagaimana ini? Kita jarang mensyukuri bisa tuntas itu. Betul tidak? Hai saudara, udah pernah belum? Ini penuh sabun. Terus keluar kan aib hadirin. Serius hadirin, tidak ada kejadian sia-sia. Allah menghentikan air itu supaya kita bersyukur kalau airnya lancar. Barang siapa yang bagaimana? Man lam yaskuril qalil lam yaskuril katsir. Orang yang tidak bisa mensyukuri hal yang kecil, tidak bisa mensyukuri hal yang besar. Man la yaskurin nas la yaskurillah. Orang yang tidak tahu terima kasih ke orang, tidak bisa bersyukur ke Allah. Jadi yang kecil-kecil disyukuri Pak. Ini gatal barusan tak ini. Ini syukur loh hadirin. Ini gerakannya pas ke sini. Coba kalau itu mata. Alhamdulillah. Ini syukur loh, gerakan bisa kena. Berapa banyak yang tidak bisa menggerakkan badan, tidak kena. Masya Allah. Ini nyengir begitu syukur loh Pak. Berarti mendengar, memproses real time. Syukur itu syukur itu sedikit, karena kalau yang repot halo, fokus. Bagus. Jadi sekecil apapun karunia syukuri. Bisa nafas, udara segar, ketemu cahaya matahari, lihat pakaian, ada minum. Pokoknya sekecil apapun syukuri. Ini dari Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah tahu tidak kita lagi bersyukur? Jawab.
Tahu tidak? Allah mendengar kita mengucap hamdalah. Allah tahu kita ingat kepadanya. Senang tidak Allah? Itu yang bikin ditambah, hadirin. Orang marah kemudian diam, gimana? Syukur atau tidak? Syukur. Alhamdulillah berhenti marahnya. Disyukuri itu, karena yang menghentikan Allah. Ini cuma sebentar tahu berhentinya. Oh, alhamdulillah sempat ada jedanya, ya kan? Tunggu seri kedua yang kalau udah marah berhenti, udah syukur, ternyata marah lagi. Untung ada jedanya. Ayo, mau bahagia tidak? Ibu suaminya ngorok enggak? Hah? Syukur atau getir? Syukur atau sabar? Salah. Ibu syukur dong. Kenapa? Berarti ibu masih punya suami. Makanya ada yang ngorok di kamar juga. Tapi koroknya keras, berarti suami masih hidup. Karena kalau udah nggak hidup, berhenti ngoroknya. Serius nih Bu, ada ibu-ibu yang merindukan korokan suaminya, tapi nggak bisa lagi. Udah pulang suaminya udah nggak ada. Duh, mana sih ngorok teh? Waktu ada mah jengkel, giliran udah nggak ada, kangen. Tapi kangen dengan yang meninggal, kangen yang tidak akan pernah ketemu lagi di dunia. Syukurilah. Ya. Anak nyoret-nyoret tembok, sabar atau syukur? Tembok siapa dulu? Syukur. Berapa banyak orang yang merindukan anak di rumah? Berapa banyak yang punya anak tidak bisa berdiri, tidak bisa mengangkat tangannya? Berapa banyak? Gak lama itu, gak lama nyoret-nyoret tembok tuh, gak lama. Dan gak mungkin udah aki-aki model kita nyoret-nyoret tembok. Maaf Ki, langsung aki cemerlang yang. Syukuri hadirin. Gini ya, kalau kita rajin syukur teh bawaannya pengen nangis. Banyak sekali nikmat dari Allah tuh Pak. Jadinya bawaannya tuh, ya Allah, saya orang segini bergelimang dosa, sholat tidak pernah khusyuk, dosa banyak, tapi Engkau beri nikmat terus menerus. Lihat makanan, minum, pakaian, kemudahan, kendaraan. Aduh ya Allah, orang ngontrak susah, kita ada tempat berteduh ya. Apalagi dengan ada kejadian di Palestina. Oh, itu salah satu cara Allah membuat kita syukur. Gitu. Kalau kita tenggelam di dalam syukur, jadi nggak ada tuh penderitaan tuh. Gimana justru saya sakit. Emang sakit tidak perlu disyukuri? Sakit apa? Punya penyakit apa? Om, sakit sini? Mana? Sabar atau syukur? Syukur cuma di sini. Di sini enggak ya? Saya mohon maaf menceritakan ini tanpa mengurangi rasa hormat ya. Ada ibu-ibu menangis curhat, saya ini bertubi-tubi sekali penderitaan saya. Tahu enggak? Enggak Bu, kan baru sekarang ya. Tapi saya nggak ngomong gitu, hanya di hati aja. Bagaimana saya tahu ya enggak? Saya itu telat nikah. Mana ada orang telat nikah?
Yang ada adalah belum waktunya. Emang nikah kita yang ngatur? Saya telat nikah, itu aja dipermasalahkan. Bukan nikahnya disyukuri, ya enggak, telatnya versi beliau. Harusnya kan alhamdulillah saya sudah nikah. Ini telatnya. Udah gitu tahu enggak? Enggak tahu, Bu. Saya telat hamil. Enggak ada orang telat hamil. Yang ada adalah belum waktunya. Kalau Allah belum menakdirkan hamil, jangan dianggap telat dong. Saya itu telat lahir. Kata siapa? Emangnya saudara harus lahir tahun berapa? Ngarang. Halo, Bapak telat ya lahirnya? Enggak mungkin. Saya kelamaan di perut ibu 12 bulan. Enggak mungkin. Itu mau sapi apa? Saya udah telat nikah, kemudian saya telat hamil. Tahu enggak? Enggak tahu, Bu. Udah gitu saya keguguran terus. Udah keguguran, ternyata rahim saya diambil. Ini saya sangat mengerti, pasti berat bagi wanita ya. Ini cerita ini tidak bermaksud menertawakan, tetapi bagaimana cara berpikir itu memperberat. Udah merasa menderita telat nikah, udah telat nikah telat hamil, udah hamil ternyata keguguran, udah keguguran rahimnya diambil. Ini sangat bisa dipahami kalau sangat sedih ya. Saya sedih sekali. Saya juga ikut, tidak nganggap remeh kesedihan ini ya, karena manusiawi sekali. Saya nggak mungkin jadi seorang ibu. Iya, Bu. Saya mengerti. Sesudah nangis agak reda. Ibu, jadi sekarang yang diambil rahim. Iya, Pak. Maaf, ada gangguan tidak dengan jantung ibu? Alhamdulillah jantung saya normal. Mungkin paru-paru ibu ada sesuatu. Alhamdulillah saya masih normal, nggak ada gangguan. Mungkin saraf tulang belakang ada yang kejepit. Oh enggak, bagus semua susunan ini. Atau mungkin ginjal ibu perlu dicuci. Oh alhamdulillah, udah beda tuh. Alhamdulillah ginjal saya sehat, nggak ada kelainan apa-apa. Atau mungkin sendi-sendi ibu ada yang sudah normal semuanya. Atau mungkin leher atau daya ingat. Alhamdulillah saya normal. Alhamdulillah ya, cuman itu rahim semuanya normal. Pulang hadirin. Dalam keadaan beda. Tidak sedramatis itu ya kejadiannya karena dipersingkat ceritanya. Tetapi ketika diarahkan untuk lebih menafakuri nikmat, beda hasilnya. Begitulah hadirin. Saya tidak bisa meneruskan panjang, waktunya habis nih. Saya punya janji dengan DT Peduli. Mau menampakkan, ini boleh dibantu Mim? Videonya yang mana yang paling ringkas? Mana Jajang? Udah disiapkan Mim? Yang semenit boleh tayangkan. Nah ini, yang sebelumnya jauh lebih tertib. Ini adalah Masjid Darut Tauhid titipan Allah di jalur Gaza, sedang melaksanakan amanah pembagian makanan ini uang jamaah yang dikirim ke sana bisa untuk makanan. Kita belum bisa setiap hari seperti ini karena bahan untuk dimasaknya juga sangat terbatas. Untuk makan saja begitu susahnya ya. Ini ujian dari Allah. Mudah-mudahan melihat ini kita menjadi syukur dengan kelapangan yang ada dan
bersemangat untuk berwakaf lagi, bersedekah lagi, hanya untuk makan begitu aja. Dan kita belum bisa setiap hari. Yang masaknya Mim, bapak-bapak yang bicaranya itu ada yang tembus Gaza. Bismillahirrahmanirrahim. Today is the 18th of June 2025. Alhamdulillah, we general support and donation by DT Biduli. Alhamdulillah, we are preparing Hatmin. Ini Masjid Darul Tauhid yang di Gaza, alhamdulillah tidak, ya Allah melindungi, tidak dirusak. Nah, kita kesulitannya adalah mencari bahan baku untuk masaknya. Tapi alhamdulillah Allah memberikan jalan. Ini tim yang berada di sana, tapi ini hanya sebagian kecil saja yang bisa dibantu. Kemarin ditandatangani juga 100 yatim yang didanai oleh para donatur DT Peduli. Dari ada 17.000 yatim di sana yang sudah tidak punya orang tua, ada yang ayahnya rata-rata sudah wafat. Kita hanya baru bisa membantu 100. Itu tempat tinggalnya sekarang di sana. Begitu sulit ya, malam sangat dingin, siang seperti terpanggang panas. Bagi yang sudah pernah ke Timur Tengah bisa merasakan panasnya 52 derajat. Itu kalau malam dinginnya betul-betul menusuk. Kita juga hanya baru bisa mengirim berapa tenda Pak Jajang? 1000 ada? Mana? Oh ya. Terima kasih sekali lagi kepada semua jamaah. Ini nomor rekeningnya boleh dicatat lagi kalau bagi yang sudah lupa ya. Mudah sekali rekening ini, bukan hanya untuk dihafal. Coba rekening untuk donasi ke Palestina kepada semua jamaah yang BSI, ini nomor rekeningnya 42004 42003. Coba. Oke, yang gampang gimana ya? 4204 4203 sama tuh yang tadi ya. 42004 4204 4203 atas nama DT Peduli. Untuk transit bisa pakai BCA, yang punya BCA dan lewat BCA. Ini nomornya 777, maksudnya diikutin hadirin. 0333 151 777 0333 151. Jadi dibayangkannya dalam bentuk begitu, 777 0333 151. Kalau BSI 4204 4203 ya, atas nama DT Peduli. Informasi kalau udah mentransfer, mau memberitahukan ini nomor WA-nya. Enggak, jangan ditransfer ke ini ya. Ini nomor WA. 0813 1712 1712. Jadi ngapalinya cukup sederhana. 0813 1712 dua kali ya, 1712. Konfirmasi ke sana hadirin. Mana qasad shadaqatun min mal, tidak berkurang harta dengan sedekah kecuali nambah. Jadi jangan ragu-ragu, siapapun yang takdirnya mendengar dan punya untuk disedekahkan, sedekahkan. Nah ini kalau udah bicara gini,
Siapa yang bicara harus melakukannya. Bismillah. Yuk sama-sama yuk. Teng. Nomor berapa tadi? Nah itulah masalahnya ya, yang bicaranya lupa. Jangan telat ya, lakukan. Terima kasih hadirin sekalian, sahabat-sahabat yang baik. Semoga Allah yang Maha mendengar, Maha menyaksikan, melihat saudara kita di Palestina ini, membuat kita tambah syukur dengan nikmat yang ada. Lihat anak, lihat suami, lihat istri, lihat rumah, lihat makanan, lihat pakaian, lihat lingkungan. Syukurnya nambah. Kemudian salah satu syukur kita adalah bantu. Ya Allah, saya bersyukur saya punya makanan, sedekah. Ya Allah, saya bersyukur saya punya pakaian. Kalau kita nggak bisa ngirim pakaian, siapkan pakaian. Tidak akan berkurang harta kita. Semua rezeki milik Allah. Salah satu bentuk syukur adalah menolong saudara kita, karena kita dimampukan bersyukur. Hati-hati bagi yang uangnya ditambah, tapi pelit. Hati-hati, bisa jadi istijraj. Mudah bagi Allah memindahkan ujian apapun. Nauzubillahi min dzalik. Terima kasih. Harusnya saya nanya ini ke beberapa yang akan diwisuda. Mana program pesantren, tapi tinggal 2 menit ini. Kapan diwisudanya PPM? Hari ini diwisuda? Ya udahlah. Santri daurah kolbiah, mana diwisuda juga hari ini? Alhamdulillah. Ya, Darut Tauhid ini adalah pesantren yang paling sering wisuda. Sebulan sekali pasti ada wisuda. Kadang sebulan 2 kali, tergantung programnya. Bahkan ada yang seminggu diwisuda aja, karena dia nggak nurut ya, wisuda aja lah. Ya. Tapi yang diwisuda dengan baik, semua ijazahnya asli. Demikianlah hadirin sekalian. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Sudah hadirin. Sekarang